Proteinnya ada di tepi. Protein perifer. Ya, betul sekali Kak Arin, hebat dan mantap. Nah, adik-adik kenapa sih kok Ibu tanya-tanya tentang berbagai macam komponen penyusun sel? Ada protein, ada lemak, ada fosfolipid bilayer, itu artinya 2 lapis gitu ya adik-adik ya. Kenapa kok tanya seperti itu? Karena kita hari ini mau belajar ikatan kimia. Nah, ikatan kimia tadi protein kah, glikolipid itu kan glikogen itu karbohidrat dan lipid. Nah, itu berikatan. Nah, ikatannya itu secara kimia, adik-adik. Nah, hari ini kita belajar ikatan kimia. Ibu kemarin sudah share ya di Google Classroom. Untuk materinya, apakah adik-adik sudah baca? Sudah baca apa belum adik-adik? Sudah, Bu. Oke. Sudah paham ya? Kalau menurut adik-adik ikatan kimia itu apa sih? Mungkin Kak Hani bisa menjelaskan dengan kalimat sendiri. Menurut Kak Hani ikatan kimia itu apa sih? Kita belajar tentang senyawa kimiawi di dalam sel ya. Tadi ada betul sekali fosfolipid, kemudian ada protein tepi, protein perifer, kemudian ada glikolipid, ada glikoprotein, seperti itu yaitu senyawa di dalam membran plasma. Nanti adik-adik bisa belajar senyawa yang ada di dalam nukleus. Apa ya kira-kira senyawa yang ada di dalam nukleus adik-adik? Jadi nukleus itu ternyata untuk sel eukariotik seperti manusia ya adik-adik ya, itu ada membran nukleus. Itu disebut sebagai eukariotik karena punya membran nukleus. Kemudian punya anak inti yang isinya dari ribosom. Kemudian punya apa lagi ya? Teman-teman Bu Ana, kesempatan yang diberikan kepada kami terkait mahasiswa kami atas nama Elisa, mahasiswa KIP, kemarin sudah sempat Sebentar ya adik-adik, ini masih rewel. Prodi ya. Share screen. Bu Yeni, Bu Arin dan Bu Ana kesempatan sebenarnya dia berminat untuk melanjutkan, tetapi karena mungkin tugasnya banyak dan kami juga belum juga dengan beberapa temannya yang ada di kelas gitu karena sudah karya kemudian tidak masuk tugas dengan temannya agak sedikit aktif gitu, tapi ketika penyampaian teman dia seperti itu, saya pelan-pelan ya nanti sambil jalan tidak sesuai deadline mungkin. Tapi kami bilang dia nanti edukasi akan membantu. Tapi setelah kami dari pemikiran seperti itu, biasanya dia tidak berminat lagi. Alasannya ketika emosional depresi, dia kembali apa yang disampaikan atau perilaku dosen yang sudah dia terima itu. Itu dia memutuskan untuk tidak melanjutkan dan keluar dari itu juga. Adik-adik pernah dengar cerita yang di sinetron-sinetron itu tes untuk membuktikan ini anak kandungnya atau bukan? Tes apa itu adik-adik namanya? Nah, DNA itu adalah salah satu komponen atau senyawa kimiawi dalam sel ya adik-adik ya. Jadi kita ulangi lagi senyawa kimiawi yang ada di dalam sel ada apa aja ya? Protein, Karbohidrat. ya, Glukosa, Bu. ya. Alhamdulillah sudah bisa. Sama asam nukleat tadi ya DNA ya adik-adik. Nah itu adalah senyawa kimia yang ada di dalam sel. Nah adik-adik hari ini pertemuan keempat ya dan kelima ya nanti karena ibu kemarin punya hutang nggak masuk.
Ibu jadikan satu hari ini ya. Semoga tetap semangat. Sudah belajar senyawa kimiawi dan energi di dalam sel. Nah, adik-adik harapannya setelah belajar materi ini, adik-adik bisa menjelaskan ya dan mengidentifikasi dan menganalisis tentang senyawa kimiawi dan energi yang ada di dalam sel. Oh iya, adik-adik siapa ya bagian sel yang fungsinya untuk menghasilkan energi? Depannya M. Menghasilkan energi. Itu Mitokondria, Bu. iya, mitokondria ya. Dia adalah the powerhouse of cell. Jadi pusat kekuatannya tuh di situ ya, penghasil energinya. Nah, adik-adik bahan kajian kita adalah senyawa organik dan anorganik, kemudian energi dalam sel, bagaimana membentuk dan menyimpan energi. Oh iya, adik-adik tahu nggak bedanya senyawa organik dan anorganik? Ayo, siapa yang bisa membedakannya? Pak Korin mungkin mau memberikan argumentasi tentang apa itu senyawa organik dan anorganik? Silakan. Senyawa organik mengandung karbon, sedangkan anorganik tidak mengandung karbon. Iya, betul sekali adik-adik. Jadi senyawa organik itu ya senyawa yang mengandung rantai karbon. Nah, misalnya metana CH4, gas LPG itu ya, protein yang ternyata penyusun membran sel, karbohidrat berupa glikogen yang menyusun membran sel juga, lemak, fosfolipid yang menyusun membran sel juga. Jadi memang senyawa organik ini kebanyakan terdapat dalam sel yang hidup ya adik-adik ya, walaupun gas LPG sel mati bukan makhluk hidup tapi juga mengandung senyawa organik. Berarti senyawa organik adalah senyawa yang mengandung gugus rantai karbon ya adik-adik ya. Nah, kalau anorganik berarti tidak ada karbonnya di dalam senyawa tersebut, misalnya garam, NaCl seperti itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Ibu cerita sedikit tentang senyawa organik ya. Jadi zaman dahulu kala, sebelum ilmu pengetahuan seberkembang saat ini adik-adik ya, ada teori yang namanya adalah teori vitalis. Apa itu Bu teori vitalis? Itu adalah teori yang meyakini bahwa senyawa organik itu hanya dihasilkan dari makhluk hidup saja ya. Jadi identik senyawa organik itu ya makhluk hidup. Tetapi adik-adik seiring dengan penelitian yang semakin berkembang, ternyata teori tersebut runtuh ya adik-adik ya. Ternyata bisa loh disintesis senyawa organik ini dari senyawa anorganik, gitu ceritanya. Nah, oleh karena itu ternyata yang menyusun senyawa organik ini adalah rantai karbonnya atau rantai C ya adik-adik ya. Ini adalah blok molekul yang paling banyak digunakan. Nah, kenapa ya kok harus ada atom C karbonnya? Karena atom C ini kalau adik-adik ketahui dia adalah di golongan 4. Nah, sehingga dia untuk menjadi stabil dia perlu berikatan kovalen dengan 4 atom yang lainnya untuk menghasilkan kondisi yang stabil ya. Kalau kondisi stabil itu adalah gas mulia yaitu 8 atau kaidah oktet itu ya, adik-adik kalau belajar kimia, sehingga atom C ini harus berikatan kovalen dengan 4 atom yang lainnya. Atom yang lainnya itu bisa oksigen, bisa hidrogen, bisa nitrogen, bisa sulfur gitu ya adik-adik ya. Nah, atom C ini juga berikatan antara karbon dengan karbon gitu ya, itu yang disebut sebagai kerangka karbon senyawa organik. Jadi mau protein, mau lemak, mau karbohidrat itu pasti tersusun dari rantai atau gugus karbon itu ya adik-adik ya. Nah, ini adalah kerangka karbon adik-adik. Jadi kerangka karbon ini sangat berperan dalam keragaman molekul organik. Mau itu protein, mau itu lemak, karbohidrat, ataupun asam nukleat DNA itulah adik-adik juga tersusun dari kerangka C itu ya, atom karbon itu ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik kerangka karbon itu sangat bervariasi. Buktinya tadi bisa membentuk molekul protein kan, karbohidrat kan, karbohidrat itu juga macam-macam loh adik-adik, nggak hanya satu saja ya, bisa monosakarida, polisakarida, oligosakarida itu banyak macamnya. Protein itu juga gitu adik-adik, asam amino itu juga banyak macamnya. Nah, kenapa bisa banyak macamnya? Nah, itu tadi karena kemampuan dari atom C ini yang bisa membentuk keragaman atau variasi dari segi panjang, bentukkah, tempatnya, atom yang tersusun dan terikat pada kerangka. Nah, itu bisa bervariasi macam-macam.
Nah, adik-adik kalau adik-adik belajar hidrokarbon itu hanya terdiri dari atom C dan H saja. Hidrogen dan karbon. Hidrokarbon ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik kenapa sih kita juga harus belajar hidrokarbon? Ini karena adalah dasar bagi isomer ya, adik-adik ya. Jadi apa ya isomer itu? Isomer itu adalah rumus molekulnya adalah sama, tetapi strukturnya berlainan sehingga sifatnya berlainan. Ya, adik-adik ya. Jadi adik-adik kita patut bersyukur ya kepada Tuhan kita yang sudah menciptakan unsur yang namanya adalah unsur karbon. Nah, unsur karbon ini sangat unik ya secara kimiawi adik-adik ya. Dia memiliki 6 elektron, 2 pada kulit elektron pertama dan 4 pada kulit elektron kedua. Sehingga untuk menjadi stabil, dia bisa melepaskan atau menambah elektron untuk membentuk ikatan ionik atau yang disebut sebagai ikatan kovalen ya adik-adik ya. Dia bisa menerima 4 elektron atau bisa melepaskan 4 elektron. Jadi dia bisa berikatan dengan 4 atom yang lainnya ya adik-adik ya. Bisa dengan atom karbon itu sendiri, bisa dengan hidrogen, oksigen, dan yang lainnya adik-adik ya. Nah, kemudian dia bisa membentuk tetravalensi, jadi 4 kesebangunan karbon yang membentuk molekul kompleks. Jadi hidrokarbon itu adalah hubungan atau ikatan antara hidrogen dan karbon. Hidro dan karbon. Dia termasuk hidrofobik ya adik-adik ya, tidak menyukai air, benci sama air, tapi dia suka sama lemak ya. Nah, adik-adik kita belajar gugus fungsional ya. Jadi ada gugus hidroksil. Adik-adik tahu hidroksil itu gugusnya atom apa berikatan dengan atom apa? Hidroksil. Ya, Mbak Dea? Gugus hidroksil itu adalah gugus fungsional antara atom apa dan atom apa? Antara atom hidrogen dengan atom oksigen. Iya, betul sekali. Sifatnya bagaimana ini kalau ada hidrogen sama atom oksigen, satu atom hidrogen, satu atom oksigen berikatan, sifatnya bagaimana? Polar. Iya, polar ya. Jadi dia punya kutub muatan gitu ya, ion positif, ion negatif. Nah, kemudian contohnya adalah etanol ya, Dede ya. Etanol ini adalah alkohol. Ada metanol, etanol, propanol, butanol gitu kan ya. Nah, sekarang kita belajar gugus yang kedua, yaitu gugus karboksil. Mbak Kesha, apa itu gugus karboksil ya? Terdiri dari satu atom oksigen berikatan ganda dengan atom karbon. Iya, contohnya adalah aldehid dan keton. Mbak Arin, gugus karboksil itu apa ya? Protein itu adalah gabungan antara gugus karboksil dan gugus amino ya, amina. Nah, sekarang gugus karboksil itu apa, Kak Arin? Satu atom oksigen berikatan ganda dengan satu atom karbon. Contohnya? Contohnya asam karbosilat. Ya, betul. Kak Yuni, gugus amino itu apa? Itu yang membentuk protein loh, Kak Yuni. Satu atom nitrogen berikatan dengan 2 atom hidrogen. Iya, gugus amino atau amina ya. Nah, kalau gugus suhidril, itu apa Kak Rusda? Rusda Anjani? Gugus yang terdiri dari atom apa? Atom S itu apa? Sulfat. Sulfur atau sulfat atau belerang ya. Dan jadi ikatan antara atom S, sulfur, dan Hidrogen. Iya, hidrogen. Itu fungsinya untuk menstabilkan protein. Nah, yang terakhir Kak Hani. Gugus apa yang terakhir Kak Hani? Gugus fosfat. Iya, itu seperti apa Kak Hani? Bisa dijelaskan kepada kami semua? Anion. Ya. Anion yang terbentuk dari penguraian asam organik H3PO4 asam fosfat terbentuk ion PO3- 4 atom O berikatan kovalen dengan kerangka C. Fungsi gugus fosfat untuk transfer energi seluler. Iya, gugus fosfat ini kalau adik-adik tahu juga penyusun dari membran sel ya, yaitu fosfolipid bilayer. Nah, adik-adik unsur kimiawi kehidupan, unsur
penyusun utamanya yang paling jelas adalah atom apa? Atom C, Bu. Iya, atom C ya adik-adik ya. Nah, kemudian atom apa lagi Kak Firman yang menyusun kimiawi kehidupan? Seperti tadi protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat. Ayo apa Kak Firman? Kak Firman minta tolong dinyalakan ya untuk kameranya ya Kak Firman. Ayo Kak Firman apa aja ya? Karbon. Oke, baiklah Kak Firman, sedang di perjalanan. Ada oksigen, ada hidrogen, ada nitrogen, ada sulfur, dan juga ada fosfat ya adik-adik ya. Itu unsur penyusun kehidupan. Nah, jadi adik-adik seluruh unsur tersebut hanya mampu berikatan kovalen yang kuat, sehingga membentuk arsitektur senyawa organik yang kompleks gitu ya. Nah, unsur C adalah paling berperan membentuk kerangka molekuler yang sangat rumit ya. Kemudian gugus fungsional itu juga penting yang tadi kita pelajari tadi, ada gugus karboksilat, gugus amina, ada gugus sulhidril, ada gugus hidroksil, itu juga penting adik-adik dalam keragaman molekuler kehidupan. Nah, adik-adik sebagian besar molekul tadi ya, molekul besar dan kompleks itu yang dibuat oleh sel hidup antara lain ada lemak, protein, karbohidrat, dan asam nukleat. Ini bukan nukleat ya, tapi nukleat. Asam nukleat itu adalah seperti tadi ada disebutkan adalah DNA, itu adalah salah satu contoh dari asam nukleat. Jadi deoksiribonukleik asid, ada lagi RNA ribonukleik asid. Jadi ada dua ya, asam nukleat itu ada ya. Ini mau Ibu betulkan kok nggak bisa tapi ya. Oh ini sudah. Ini komputer Ibu agak lemot. Nah, nukleat. Nukleat ya. Nah, adik-adik sekarang kita belajar karbohidrat ya. Jadi karbohidrat ini adalah bahan bakar atau materi. Dia adalah sumber karbon. Kita bisa mendapatkan karbohidrat ini yang dalam bentuk kompleksnya, misalnya dari nasi itu kan mengandung amilum. Amilum itu polisakarida. Nah, amilum ini oleh tubuh nanti akan dirubah menjadi glukosa, adik-adik, sehingga diserap oleh usus halus ya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi paling sederhana untuk monomernya adalah glukosa. Nah, itu kita mau minum susu, susu itu kan banyak mengandung disakarida ya, oligosakarida adalah galaktosa, itu juga dipecah menjadi glukosa, adik-adik. Buah-buahan itu kan rasanya manis juga ya, dia juga mengandung karbohidrat yaitu fruktosa. Nah, itu semuanya akan dirubah menjadi dalam bentuk sederhana glukosa, sehingga glukosa ini masuk ke dalam jadi kita makan ya lewat mulut, kerongkongan, lambung diserap oleh sari-sari makanan ini diserap oleh usus halus, diedarkan ke seluruh tubuh adik-adik. Glukosanya ini loh nanti masih dipecah di mitokondria ya adik-adik ya. Kalau adik-adik belajar tentang katabolisme yaitu respirasi, CO2-nya kan ada glikolisis, kemudian siklus Krebs, transfer elektron sampai menghasilkan energi ATP itu ya. Nanti kita pelajari kalau bingung. Ini juga sebenarnya sudah pernah pas SMA ya. Adik-adik ada disakarida ya, itu adalah dua monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Nah, kalau yang kompleks itu polisakarida ya. Nah, sekarang kita belajar lipid. Nah, lipid itu adalah nggak suka air ya adik-adik ya. Adik-adik minyak itu kan tergolong lemak ya. Mentega itu kan juga tergolong lemak ya. Nah, itu nggak suka sama air adik-adik, hidrofobik, benci sama air, nggak mau dia berikatan sama air. Jadi adik-adik molekul hidrofobik ini sangat beragam ya, dia bisa menyimpan sejumlah besar energi adik-adik. Kemudian ada triagliserol, ini adalah molekul gliserol dengan 3 asam lemak melalui reaksi dehidrasi. Kemudian ada asam lemak jenuh, dia memiliki jumlah atom hidrogen yang maksimum. Kemudian tidak jenuh, ini ditemukan pada minyak memiliki 1 atau lebih ikatan ganda. Jadi adik-adik kalau jenuh itu ikatannya tunggal. Kalau sendirian kan adik-adik jenuh ya, menunggu seseorang tuh sendirian tuh jenuh sekali. Tapi kalau ada temannya sudah nggak jenuh lagi.
Adik-adik ada fosfolipid yang sudah kita pelajari bersama. Dia adalah penyusun utama komponen dari membran plasma ya adik-adik ya. Dia terdiri dari asam lemak, gliserol, fosfolipid, gugus fosfat sehingga bersifat hidrofilik pada kepalanya, pada ekornya tetap hidrofobik ya adik-adik ya. Nah, kemudian ada steroid, kolesterol dan hormon-hormon tertentu itu juga tersusun dari yang namanya lemak atau lipid ya adik-adik ya. Kemudian kita belajar protein, adik-adik. Protein ini adalah perkakas molekuler sel yang terdiri dari satu atau lebih rantai polipeptida ya, yang berlipat membentuk suatu konformasi 3 dimensi yang spesifik. Jadi adik-adik, kalau asam amino ini asam amino itu membentuk ikatan peptida ya, sehingga membentuk polipeptida. Polipeptida itu adalah polimer atau gabungan-gabungan dari asam amino ya adik-adik ya, yang dihubungkan dalam suatu urutan yang spesifik ya. Jadi protein itu tersusun dari 20 asam amino yang berbeda-beda. Nah, adik-adik gugus karboksil dan gugus amino yang berikatan membentuk ikatan peptida. Nah, fungsi protein itu apa? Tergantung pada bentuk spesifiknya. Ada protein fibrosa, ada protein globular. Nah, itu adik-adik akan belajar nanti pada mata kuliah biokimia ya. Nah, kemudian ada struktur primer. Struktur primer itu berbentuk seperti rantai gitu aja ya, yang panjang. Nah, kita bayangkan aja kalau strukturnya rantai sepanjang apa ya, makanya itu berdilipat. Jadi ada pelipatan gitu ya, namanya struktur sekunder. Nah, struktur sekunder juga berlipat lagi menjadi struktur tersier. Struktur tersier berlipat lagi adik-adik menjadi struktur kuarterner, sehingga menjadi globola. Sehingga bisa kompartemen ya, bisa menyusun sel sepanjang itu kan, bisa kalau bentuknya melipat-lipat akan lebih cukup ya tempatnya ya, kompartemennya itu lebih berisi seperti itu. Nah, ini yang terakhir ya adik-adik ya, komponen penyusun dari makhluk hidup kimianya asam nukleat. Adik-adik betul tadi sebutkan DNA. DNA itu adalah salah satu contoh asam nukleat. Yang lainnya adalah RNA. Jadi adik-adik apa ya fungsi dari asam nukleat? Kenapa ya tadi kok bisa kalau rebutan anak pakai tes DNA? Karena adik-adik DNA ini menyimpan dan menghantarkan informasi herediter yang diturunkan. Jadi kita kenapa kok mirip sama ayah atau ibu kita atau perpaduan? Itu karena kita membawa DNA dari orang tua kita, adik-adik itu diwariskan dari keturunan ke keturunan. Jadi kalau misalnya bersaudara itu semakin banyak kemiripannya ya, seperti itu. Nah, jadi adik-adik ada dua ya asam nukleat ya, ada DNA, deoksiribonukleik asid, dan ada RNA, ribonukleik asid. Ayo, apa bedanya DNA dan RNA? Mbak Hani bisa menjelaskan perbedaannya, sayang? Kalau DNA menyimpan informasi untuk sintesis protein spesifik, RNA membawa informasi genetik sampai ke tensi protein. Iya, adik-adik. Jadi ibunya adalah DNA ya. Kemudian DNA ini bisa menggandakan dirinya melalui proses replikasi. Nah, kalau mau sintesis protein, DNA ini yang pusatnya ya, kemudian dia bawa informasinya oleh mRNA, kemudian tRNA, baru ke rRNA, sintesis protein di ribosom. Nah, adik-adik, ada loh organisme yang hanya punya RNA saja, seperti virus COVID itu ya, adik-adik ya. Dia tersusun asam nukleatnya adalah RNA single strand gitu ya, adik-adik ya. Jadi adik-adik asam nukleat ini adalah polimer nukleotida. Satu nukleotida itu tersusun dari gula. Kalau gulanya ribosa berarti RNA. Kalau gulanya deoksiribosa berarti dia adalah RNA. Jadi gula, fosfat, dan basa nitrogen. Gitu adik-adik ya. Nah, basa nitrogennya ada dua. Ada purin dan pirimidin. Ada adenin, guanin, timin, sitosin. Nah, itu adik-adik sudah belajar ya di SMA dulu. Nah, sekarang kita belajar energi di dalam sel ya, bagaimana sel itu membentuk dan menyimpan energi. Jadi adik-adik ini perlu mengetahui istilah metabolisme. Ada dua ya, ada penyusunan atau anabolisme. Ini biasanya dilakukan oleh tumbuhan ya adik-adik ya. Kalau kita seperti manusia ini biasanya melakukan katabolisme atau pembongkaran gitu ya adik-adik ya. Jadi metabolisme itu adalah keseluruhan reaksi yang mendapatkan energi yang dilakukan oleh makhluk hidup ya. Ada penyusunan atau anabolisme, ada pembongkaran atau katabolisme. Nah, kita ini melakukan katabolisme ya, yaitu respirasi.
Ketika kita bernafas, itu adalah contoh dari katabolisme ya, respirasi. Nah, adik-adik, ini gizi itu sangat penting sekali ya dalam katabolisme manusia. Jadi kan kita memasukkan makanan-makanan yang bergizi untuk dibongkar menjadi energi kan ya. Nah, metabolisme itu apa, Ibu? Reaksi kimia dalam organisme. Jadi kita melakukan katabolisme ya, karena kita merombak molekul kompleks. Molekul kompleks apa saja yang kita rombak? Misalnya nasi, dia mengandung polisakarida, dia kan molekul kompleks ya, Adik ya. Sampai kita jadikan glukosa. Glukosa ini sampai kita jadikan ATP, itu adalah membebaskan energi ya. Protein juga gitu. Protein itu kita rombak. Protein itu polimer, molekul kompleks, kita rombak menjadi asam amino. Asam amino itu yang disebut sari makanan itu ya. Asam amino itu kita juga rombak sampai jadi energi ya. Begitu juga dengan lipid tadi adik. Kalau lipid ini sumber energinya bisa besar ya, karena lipid itu nanti bisa pecah menjadi asam lemak dan gliserol, sehingga energinya 2 kali lipat dari protein maupun karbohidrat ya adik-adik ya. Jadi kita itu sangat membutuhkan energi ya. Untuk apa sih energi itu kita perlukan? Itu untuk pembelahan sel itu juga perlu energi adik-adik. Pura-pura bahagia juga butuh energi ya, katanya Happy Asmara itu ya. Kemampuan atau kapasitas untuk melakukan kerja dengan memindahkan materi ya. Ada energi kinetik, potensial, kimiawi yang tersimpan dalam struktur sel. Kemudian adik-adik energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan ya. Itu adalah hukum kekalahan energi atau termodinamika. Buktinya kan kita makan karbohidrat, kita pecah jadi energi. Energinya ada energi panas kan kita lepaskan lagi ke lingkungan ya kan, kita gunakan untuk gerak energi kinetik dan sebagainya ya. Pura-pura bahagia juga butuh energi, kata Happy Asmara ya, yang lagi galau-galau ambiar makbiar itu. Ini adik-adik ya, jadi makhluk hidup memanfaatkan energi bebas. Jadi energi bebas itu melakukan kerja pada kondisi seluler ya adik-adik ya. Jadi yang namanya makanan tadi, mau protein, karbohidrat, lemak, dipecah menjadi sari makanan berupa asam amino, glukosa, asam lemak, gliserol, sama enzim-enzim itu ya, nanti akan diubah menjadi dalam bentuk sederhana atau ATP ya adik-adik ya. ATP ini yang berfungsi menggerakkan kerja seluler ya, melalui pengkopelan reaksi eksergonik dan reaksi endergonik. Nah, apa itu reaksi endergonik dan eksergonik? Adik-adik bisa menjelaskan? Kak Arin mungkin? Reaksi eksergonik itu menghasilkan energi bebas lebih sedikit dibandingkan reaktan. Reaksi endergonik itu memerlukan masukan energi. Iya, jadi apa ya, reaksi yang membutuhkan energi itu endergonik, yang menghasilkan itu eksergonik atau spontan ya. Nah, adik-adik Ibu tadi cerita reaksi-reaksi gitu ya, memerlukan untuk dipercepat, memerlukan apa adik-adik? Kata Lis Hayati ini. Jadi kan reaksinya banyak sekali ya, mau mecah karbohidrat jadi glukosa saja butuh energi juga kan ya. Nah, ini kalau nggak ada yang namanya ini, wah reaksinya lambat sekali. Apa itu adik-adik? Enzim ya. Jadi enzim ini mempercepat reaksi metabolisme dengan menurunkan rintangan energi. Sebenarnya enzim ini adalah protein, katalis biologi ya. Ada protein, ada ionnya. Ionnya itu namanya kofaktor dan molekul, dan juga koenzim. Itu adalah kofaktor organik ya adik-adik ya. Jadi dia memiliki substrat yang spesifik, ada tempat aktif yang unik, berikatan secara spesifik dengan substrat. Ada teori gembok dan kunci ya. Jadi enzim itu akan bisa membantu reaksi kalau cocok substratnya ya. Kalau bukan nggak cocok ya nggak akan bisa bereaksi. Jadi adik-adik ada tempat aktif, itu adalah tempat pusat katalitik enzim. Nah, adik-adik kerjanya enzim ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik maupun kimia ya, seperti suhu, pH, inhibitor. Karena protein kan enzimnya, jadi kalau kena panas dia rusak, mengalami denaturasi. Protein tadi sifatnya juga pada suasana asam dia akan menggumpal, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, ini pustaka yang Ibu gunakan ya, ada Campbell. Adik-adik ada yang mau ditanyakan? Ibu absen dulu ya.
Ayo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Bertanya, Bu, tadi ada kata-kata pensintesis itu apa ya, Bu? Pensintesis ya. Pensintesis, Ibu bukakan lagi ya PowerPoint-nya ya, Dek. Pensintesisnya mana ya? Yang mana Yang itu? RNA. RNA. Bentar ya. Ini ya? Ini? Sudah bisa lihat slide dari Ibu, Dek? Belum. Belum muncul. Belum muncul. Oke. Ini sudah? Jadi RNA membawa informasi genetik sampai ke pensintesis protein. Adik-adik ini Ibu ceritakan dulu tentang sintesis protein ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik sudah pernah belajar ketika SMA dulu, yang belum begini ceritanya. Jadi DNA itu sebagai template-nya ya, sebagai apa ya, cetakannya. Jadi DNA ini aku mau kamu membuat protein, jadi DNA ini seperti otaknya ya, seperti presidennya ya. Hey, sel, aku mau kamu membuatkan aku protein kayak merintah gitu ya, yang membuat pesanan. Aku mau buatkan kamu protein fenilalanin, kemudian glisin, seperti itu ya. Nah, dia yang memerintahkan adik-adik. Nah, memerintahkan ke siapa? Gak mungkin kan presiden langsung memerintahkan ke pekerjanya, kan nggak mungkin. Jadi presiden itu memerintahkan ke menterinya dulu. Menterinya ini RNA-nya adik-adik. Nah, RNA yang membawa pesan namanya mRNA atau messenger ribonucleic acid ya adik-adik ya. Nah, kemudian RNA ini keluar menterinya ini. Mendatangi langsung pekerjanya. Ternyata pekerjanya ini pakai bahasa Cina, nggak ngerti bahasa Jawa ya adik-adik ya. Nah, harus diterjemahkan yang namanya adalah tRNA ya, translate ribonucleic acid. Nah, kemudian setelah diterjemahkan, oh buat protein ini loh, ternyata ribosom langsung bisa membuatnya atau rRNA. Nah, itu adik-adik ceritanya mensintesis protein. Jadi tubuh kita ini bisa loh buat protein sendiri. Protein itu ada dua, adik-adik. Ada protein esensial dan non-esensial. Nah, yang non-esensial kita bisa loh buat protein sendiri, kita bisa. Nah, yang kita nggak bisa membuatnya ini kita harus dari makanan ya, adik-adik ya, atau protein esensial. Protein esensial ini sangat penting sekali sehingga untuk mendapatkan kebutuhan protein itu kita harus mendapatkan dari makanan. Misalnya protein nabati atau protein hewani. Gitu ceritanya. Gimana? Tadi yang bertanya siapa? Ibu masukkan dulu ya ke dalam nilai ya. Bentar ya. Ini harus ekstra bersabar. Sangat lemot. Share screen. Oke. Kok belum? Yes. Cancel. Oke. Ini pelajarannya biologi molekuler ya. Oke, ini kehadiran ya. TM4. Keaktifan. Tadi siapa yang bertanya, Dek? Saya, Bu. Siapa itu? Kesha. Baiklah, Mbak Kesha, Ibu berikan nilai 100 untuk keaktifan dan juga kehadiran. Oke, Mbak Yuni, ada? Ada, Bu.
Mbak ini nggak ada ya, Mbak Ina ya. Mbak Korin, tadi Ibu lihat Mbak Korin kok. Oh, Saya, Bu. oke, hadir ya. Oh, tidak. Korin. Mas Firman ada ya, tadi dalam perjalanan katanya Mbak Arin juga ada ya. Mbak Ani ada ya. Dea? Ada ya? Dea? Halo? Hadir. Oh, hadir. Hadir, Bu. Oke, hadir. Mbak Badi, oh ini Mbak Badi tadi izin ya. Katanya sedang perjalanan ke Malang. Tapi nggak ikut ini ya, nggak ikut Zoom ya. Oh, Mbak Badi. Alfiah, Hanani Rohna. Karena ya Mbak Badi izin, betul. Devi ini alih jenjang, jadi nggak wajib ikut sini. Devi, Pak Baskara, Mbak Rusda Anjani.